Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan solusi jawaban masalah sehari-hari kita, yakni tentang menasehati anak-anak tentang sholat dari sebuah hadis. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz ditanya mengenai hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah atau ajarkanlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat, dan pisahkan tempat tidur mereka antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terdapat di dalam hadis Abu Daud. Dalam surat tertanggal 2 Februari 2019, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz memberikan jawaban sebagai berikut. Perbedaan besar ajaran Islam adalah bahwa hal itu didasarkan pada moderasi. Moderasi itu juga dimasukkan dalam instruksi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ini. Ini berarti bahwa seseorang harus menekankan pada ibadah sejak kecil, karena itu adalah tujuan utama dari penciptaan insan. Seseorang harus menasihati anak-anak untuk menjalankan sholat dan juga menunjukkan kepada mereka dengan contohnya sendiri. Jika anak tidak melaksanakan sholat setelah terus-menerus dinasehati dan menasehatinya selama 3 tahun, maka seseorang diperintahkan untuk menghukumnya dengan cara yang tepat sampai waktu tertentu. Namun, hukuman ini tidak boleh sedemikian rupa sehingga timbul dari segala jenis permusuhan terhadap anak-anak dari pihak orang yang menghukum. Seseorang harus memahami bahwa mereka tidak akan dapat membuat anak itu melaksanakan sholat sebagai akibat dari hukuman tersebut. Orang sebaiknya memberikan hukuman seperti itu dengan pandangan karena tarbiyat atau pendidikan yang baik hanya dapat dicapai dengan rahmat Allah Ta'ala. Satu-satunya cara penerimaan yang benar adalah permohonan. Orang harus tahu bahwa jalan hukuman yang diambil sebenarnya sesuai dengan instruksi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yakni sehingga anak itu dapat mengambil pelajaran dan condong ke arah sholat. Ketika anak tumbuh dewasa dan mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah setelah mencapai usia 12 atau 13 tahun, maka urusannya harus dipercayakan kepada Allah Ta'ala. Sejak saat itu, seseorang hanya harus mengadopsi pendekatan melalui nasihat. Mengenai jenis hukuman yang dibahas, Hazrat Imam Mahdi wa Masih Maud, pendiri Jemaat Ahmadiyah, menyatakan, jika seorang individu memiliki harga diri, tidak kehilangan kendali atas dirinya, sepenuhnya sabar dengan temperamen yang tenang, juga perilaku yang bermartabat, dia memegang hak untuk menghukum anak-anak pada keadaan yang pantas dan sampai batas tertentu. Hal ini terdapat di dalam Malpujat volume 2 halaman keempat, edisi 4. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dapat disampaikan pada hari ini. Semoga kita dapat mendidik, mentarbiyati dan membina anak-anak untuk dapat melakukan sholat dengan baik dari sejak kecil. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.